Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Sabahul khair. Kaifa halukum ya salih wa salihah. Selamat pagi ananda-ananda yang salih dan salihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan semoga ananda semua selalu semangat dalam belajarnya. Nah, hari ini alhamdulillah kita semua ya berjumpa lagi dalam mata pelajaran PAI. Nah, ananda sekalian sudah siap untuk memulai pelajaran hari ini? Siap ya, harus siap. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Kita baca doanya bareng-bareng ya, ananda yang solih. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin. Tayyib ananda-ananda sekalian, sebelum kita memulai pelajaran yang baru, alangkah baiknya kita mengulang materi pekan kemarin. Nah, apakah ada ananda yang masih ingat Ustazah menyampaikan apa pada pekan kemarin? Apakah ada yang masih ingat? Naam, sahih. Ya, pada pekan kemarin, Ustazah menjelaskan tentang Nabi Daud alaihi salam. Ya, bahwa dikatakan bahwa Nabi Daud alaihi salam ini ya, ayahnya bernama Yasa. Dan mereka ini merupakan keturunan dari Bani Israel. Nah, sekarang Ustazah mau tanya ananda-ananda yang hebat nih. Kira-kira di mana ya Daud alaihi salam dan ayahnya tinggal pada saat itu? Ada yang tahu? Ya, mereka tinggal di mana? Di kota apa? Di negeri apa? Ada yang tahu ananda yang soleh yang solihah? Naam, sahih. Ya, Nabi Daud dan ayahnya tinggal di negeri Palestina. Ya, dan saat itu negeri Palestina dipimpin oleh Raja Talut. Nah, ananda sekalian, selain Raja Talut yang memimpin, ada juga Raja Jalut, ya, raja yang sangat kejam. Dia yang menzolimi Bani Israel. Ya, dan pada saat itu terjadi peperangan antara dua pasukan. Pasukan Raja Talut dan pasukan Raja Jalut. Ya, saat itu Daud alaihi salam masih kecil. Akan tetapi beliau ikut serta dalam peperangan tersebut. Dan bahkan beliau mengalahkan Raja Jalut yang zalim tersebut. Tayyib ananda sekalian, yaitu murajaah kita hari ini. Nah, sekarang kita melanjutkan materi yang baru ya, yaitu bagian C. Nabi Daud alaihi salam sebagai nabi dan raja. Tayyib ananda-ananda yang hebat. Jadi, setelah sekian waktu berlalu, Daud alaihi salam diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi nabi dan rasul. Ya, untuk apa Allah menjadikan Nabi Daud alaihi salam sebagai nabi dan rasul? Untuk membimbing Bani Israel, ya, untuk membimbing Bani Israel agar beribadah kepada Allah semata, ya, agar Bani Israel ini beribadah, ya, menyembah kepada Allah saja, ya, hanya kepada Allah saja mereka beribadah, ya, mereka meminta pertolongan, mereka meminta sesuatu, ya, hanya kepada Allah saja. Setelah Daud alaihi salam menjadi nabi dan rasul, Allah memberikan wahyu, ya, kepada Nabi Daud alaihi salam berupa kitab suci Zabur.
Taib murid-murid dan ustazah yang hebat. Jadi Daud alaihi salam selain menjadi nabi dan rasul, ia pun menjadi raja bagi Bani Israel. Ya, beliau Daud alaihi salam ini memimpin dengan sangat bijaksana. Masya Allah. Ya, kita semua harus memiliki sikap ya yang bijaksana. Baik ananda sekalian, selanjutnya poin yang D, mukjizat Nabi Daud. Ya. Setelah Nabi Daud ini menjadi nabi dan rasul, ya. Allah memperkuat ya bukti bahwa Daud alaihi salam ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memberikan mukjizat pada Nabi Daud alaihi salam. Lalu, apakah mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Daud alaihi salam ini? Yang pertama, memiliki suara yang merdu. Ya, Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Daud alaihi salam. Yang pertama yaitu Nabi Daud memiliki suara yang merdu. Kemudian yang kedua, Nabi Daud dapat melunakkan besi dengan tangannya sendiri tanpa menggunakan api. Nah, Nanda sekalian, itu di antara mukjizat Nabi Daud alaihi salam. Taib ananda yang hebat, setelah kita mendengarkan kisah dari Nabi Daud alaihi salam, kita telah mengetahui bagaimana Nabi Daud ini, ya, Nabi Daud sebagai nabi dan raja, ya, dan juga mukjizat apa yang diberikan Allah kepada Nabi Daud. Lalu pelajaran apa yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Daud ini? Apakah Ananda bisa sebutkan pelajaran apa yang dapat kita ambil? Nah, saya kasih tahu ya. Kita belajar bersama-sama. Yang pertama yaitu kebatilan pasti akan dikalahkan oleh kebenaran. Setiap yang batil ya, atau kebatilan ini pasti dikalahkan oleh kebenaran. Kemudian yang kedua, jangan pernah takut untuk menegakkan kebenaran, karena Allah selalu berpihak pada yang benar. Nah, jadi kita semua, anak-anak yang soleh, ustazah, ya, jangan pernah takut untuk menegakkan kebenaran, karena Allah Subhanahu wa taala selalu berpihak pada yang benar. Nah, kemudian yang ketiga, perintah pemimpin haruslah ditaati selama tidak bertentangan dengan hukum Allah. Jadi, jika pemimpin memerintahkan sesuatu kepada rakyatnya, selama itu tidak bertentangan dengan hukum Allah, maka rakyat tersebut, kaum tersebut wajib untuk mentaatinya. Ya, contohnya misalkan dalam kisah Nabi Daud ini, ya, ada Raja Talut yang berpesan kepada pasukannya agar mereka hanya boleh meminum seteguk air saja. Ya, maka di sini kaumnya tersebut wajib mentaati perintah dari Raja Talut. Ya, karena apa? Karena ini tidak bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, agama Islam harus diperjuangkan dengan cara yang benar dan penuh keberanian. Ya, kita semua harus memperjuangkan agama Islam dengan cara yang benar dan juga dengan penuh keberanian. Taib ananda ustazah yang hebat, alhamdulillah ya, insya Allah pembelajaran kita hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. Dan alhamdulillah pembelajaran kita telah usai ya. Semoga kita semua dapat mengambil manfaatnya ya dari apa yang kita pelajari hari ini. Taib, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, kita baca doa kafaratul majelis. Hayya naqra jama'atan. Ya, kita baca bareng-bareng.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.